selamat pagi. Salam Habatus, hidupku bagi Kristus. Kita bertemu lagi di acara program Habatus Sekolah Minggu kita ya. Kita akan belajar bersama-sama akan firman Tuhan. Tapi mari kita akan mendahului semua ini melalui doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam sorga, di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur saat ini kami kembali akan belajar firman-Mu. Tuhan menolong, Tuhan memimpin supaya kami mengerti setiap kebenaran firman-Mu untuk kami lakukan di dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Dedek, Ibu mau tanya nih, ini untuk apa ya? Semua tahu kan, ini untuk memasak ya. Nah, kalau kita masak nasi goreng pakai cukil ini ya, nah sama katel. Nah, kemudian cukil ini bilang nasi gorengnya enak karena aku yang membuatnya. Benar tidak? Pasti tidak kan? Karena yang menggoreng, yang memasak, yang berpikir adalah kita manusianya, ya. Ini tanpa kita yang menggerakkan, tanpa orang yang menggerakkan si cutik ini dan kata ini tidak bisa apa-apa, tidak bisa berguna apapun, ya. Nah, di sini kita akan belajar di Yesaya, di kitab Yesaya 10 ayat 5 sampai 19. Bagaimana orang yang sombong, bangsa yang sombong yang Tuhan akan lakukan terhadap orang yang sombong. Kita akan baca separuh saja ya, sebagian saja bacanya, tidak semuanya. Ibu akan baca di ayat 12. Tetapi apabila Tuhan telah menyelesaikan segala pekerjaannya di Gunung Sion dan di Yerusalem, maka ia akan menghukum perbuatan ketinggian hati Raja Asyur dan sikapnya yang angkuh sombong. Sebab ia telah berkata, dengan kekuatan tanganku aku telah melakukannya, dan dengan kebijaksanaanku sebab aku berakal budi, aku telah meniadakan batas-batas antara bangsa, dan telah merampok persediaan-persediaan mereka. Dengan perkasa aku telah menurunkan orang-orang yang duduk di atas tahta, seperti kepada sarang burung. Demikianlah tanganku telah menjangkau kepada kekayaan bangsa-bangsa, dan seperti orang meraup telur-telur yang ditinggalkan induknya, demikianlah aku telah meraup seluruh bumi, dan tidak seekor pun yang menggerakkan sayap, yang mengangkat paruh atau yang menciap-ciap. Adakah kapak memegahkan diri terhadap orang yang memakainya, atau gergaji membesarkan diri terhadap orang yang mempergunakannya? Seolah-olah gada menggerakkan orang yang mengangkatnya, dan seolah-olah tongkat mengangkat orangnya yang bukan kayu. Sebab itu Tuhan semesta alam akan membuat orang-orangnya yang tegap menjadi kurus kering, dan segala kekayaannya akan dibakar habis dengan api yang menyala-nyala. Maka terang Israel akan menjadi api, dan Allahnya yang Maha Kudus akan menyala-nyala, dan akan membakar dan memakan habis putri malu dan rumputnya pada satu hari juga. Keindahan hutan Asyur dan kebun buah-buahannya akan dihabiskannya dari batangnya sampai rantingnya, sehingga akan menjadi seperti seorang sakit yang merana sampai mati, dan sisa pohon-pohon hutannya akan dapat dihitung banyaknya, sehingga orang anak dapat mencatatnya. Nah, adik-adik, di sini bangsa Asyur adalah bangsa yang dipakai oleh Tuhan untuk menakut-nakuti bangsa Israel supaya bangsa Israel berbalik kepada Tuhan. Tetapi mereka menjadi ngelunjak ya. Mereka seolah-olah bisa menghancurkan bangsa Israel sampai habis gitu ya. Nah, jadi Tuhan hanya meminta untuk menakut-nakuti saja, tetapi mereka hendak memusnahkan bangsa Israel. Nah, kemudian rajanya bilang bahwa dialah yang bisa menaklukkan semua itu, dialah yang bisa menghancurkan semuanya. Nah, dia lupa bahwa semua itu adalah kekuatan dari Tuhan. Nah, akhirnya Tuhan kesal kan melihat seperti itu. Bangsa yang sombong, tidak tahu
siapa dia gitu kan. Nah, padahal Tuhan sangat sayang kepada bangsa Israel. Tuhan tidak akan pernah memusnahkan bangsa Israel karena dia adalah milik Tuhan, ya. Dia adalah umat kesayangan Tuhan. Cuman karena bangsa Israel tegar tengkuk, sehingga Tuhan mau supaya dia berubah. Maka Tuhan pakai bangsa Asyur ini untuk menyerang bangsa Israel, mengalahkan bangsa Israel, tetapi bukan memusnahkan bangsa Israel. Nah, akibatnya karena Raja Asyur ini sombong, ya, dia kira karena kekuatannya bisa melakukan semua itu, maka Tuhan berkata bahwa semuanya akan dihanguskan, akan dihancurkan bangsa Asyur ini oleh Tuhan. Kita berarti seperti yang Ibu tadi perlihatkan, kalau kita memasak nasi goreng, kemudian si cuntiknya ini bilang, akulah yang sudah memasak nasi goreng itu. Benar tidak? Salah kan? Nah, berarti cutik ini aneh kan? Karena kita yang manusianya yang bisa memasak nasi goreng, ya, bukan cutiknya sendiri. Nah, demikian juga bangsa Asyur, karena Tuhanlah yang memberikan kekuasaan kepada dia sehingga dia bisa menang, ya, bisa melakukan sesuatu. Nah, begitu juga dengan kita. Kalau kita sombong, misalkan kita bisa, anak-anak nih di sekolah sekarang sudah dibagi rapot, ya. Nah, kemudian rapotnya bagus-bagus nilainya. Kamu sombong misalkan ke teman-teman yang hasilnya kurang bagus nih. Kamu terus ngejek misalkan, ya. Aku lebih bagus, aku lebih pintar, aku lebih hebat karena nilai-nilaiku bagus semua, di atas 9 misalkan, semuanya 9 misalkan, ya, dapatnya. Nah, anak-anak harus ingat bahwa kalian bisa mencapai nilai-nilai yang tertinggi, yang bagus itu karena kebaikan Tuhan memberikan hikmat, membuat kamu sehat, membuat kamu bisa belajar dengan baik, membuat kamu bisa menjawab soal-soal saat ujian, membuat kamu bisa mengerti semua pelajaran itu karena Tuhan hendak memakai kalian. Jadi bukan karena kepandaian kalian, bukan karena kehebatan kalian. Ingat, ya, semua yang kalian dapatkan, semua prestasi yang kalian raih, memang kalian mengerjakan semua itu, tetapi semua sumbernya adalah dari Tuhan Yesus. Ingat, ya. Nah, jadi semua yang kita raih kita kembalikan untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau sudah membuat saya bisa naik kelas dengan hasil yang terbaik. Misalkan saya bisa menjadi juara di sekolah karena kebaikan Tuhan, karena pimpinan Tuhan. Saya bisa memainkan musik, saya bisa menyelesaikan pertandingan olahraga misalkan. Tuhan, terima kasih, semua itu saya raih karena pertolongan dan hikmat dari Tuhan. Jadi kalian harus ingat, berterima kasihlah sama Tuhan, karena semua yang membuat itu adalah Tuhan. Coba kalau kalian kasih sakit, kalian tidak bisa melakukan semua, kan? Nah, karena Tuhan memberikan kita kesehatan, sehingga kita bisa melakukan semua tugas-tugas kita, pekerjaan kita, sekolah kita, aktivitas kita, apapun itu, ya. Ingat, ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih firman-Mu hari ini meminta kami untuk belajar tidak sombong tetapi rendah hati, tetap mengandalkan Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan. Kami diingatkan untuk selalu ingat bahwa semua yang kami raih adalah daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian adik-adik, sampai bertemu lagi di Habatus yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Habatus Renungan Harian Anak.